Bapak Ibu Saudara-saudari, sidang Jemaat Majelis Jemaat GKE Barimba yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beribadah kami ucapkan kepada warga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah di gedung gereja Betania Barimba maupun yang mengikuti secara live streaming yang disiarkan langsung melalui akun Facebook Jemaat GKE Barimba. Dan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Barimba mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam minggu-minggu ini. Dan kami doakan Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan dan perjalanan Bapak Ibu sekalian. Berita Jemaat Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Ibu Penatua Tara selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian ini. Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiring-iringi puji-pujian kita. Bapak Yuberi Jumben dan Ibu Nerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Agustinus Samail selaku operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat pada hari ini Minggu 23 Januari tahun 2022 sekaligus itu merayakan perayaan Hari Teknik Gereja Kalimantan Evangelis. Kami akan sampaikan berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 dengan liturgus penatua Alsen Bayan, song leader Mariana dan Febria Margareta, untuk pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Berita lain-lain, yang pertama kami akan sampaikan satu undangan. Diundang jemaat sekalian untuk bisa hadir dalam kebaktian syukur mengenang 4 tahun telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Noren Rambang Angin, yang akan kami bacakan undangannya demikian. Dengan penuh rasa hormat, bersama ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kiranya berkenan hadir dalam kebaktian mengenang 4 tahun telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga istri ibu mertua saudara nenek kami tercinta Noren Rambang Angin atau Indonoga dalam usia 70 tahun. Kebaktian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat atau setelah selesai ibadah minggu di gereja. Tempat rumah keluarga Godfried Angin atau Bapak Noga, Jalan Kapuas Seberang 2, RT 2 nomor 52, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sangat kami harapkan, dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami yang mengundang Godfried Angin, Bapak Noga beserta seluruh keluarga. Yang kedua, kami akan menyampaikan satu
pengumuman kepada Bapak Ibu sekalian jemaat Barimba yang masih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kabar duka, itu telah meninggal dunia Bapak almarhum Hans Dikundi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022. Alamat rumah duka Jalan Kapuas Seberang 1, RT 3, dan masuk pada lingkungan pelayanan 3 Jemaat GKI Barimba. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya akan membacakan pengantar pada hari teknik GKI pada saat ini. Shalom. Terpujilah Tuhan atas kasih karunia-Nya, sehingga saat ini kita diperkenankan untuk merayakan hari teknik Gereja Kalimantan Evangelis, bertepatan dengan hari ulang tahun Sekolah Menengah Kejuruan GKI di Manlumai pada 23 Januari tahun 1967. Tahun ini subtema dalam perayaan Hari Teknik GKI adalah mensyukuri kekayaan karunia Allah. Mengingat kita untuk selalu mensyukuri kekayaan karunia Allah, yang salah satunya adalah melalui kehadiran teknologi yang tepat guna bagi kebaikan dalam kelangsungan hidup umat percaya. Doa dan harapan kita sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis, kendati di tengah berbagai tantangan, hikmat Tuhan selalu menolong kita untuk tetap melangkah dalam pertumbuhan iman yang dikehendaki Tuhan. Bahkan kita semakin dimampukan untuk menyikapi setiap keadaan dengan memanfaatkan pekerjaan teknik bagi persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Marilah kita berdiri untuk memuliakan Allah, Sang Sumber Kasih Karunia. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, baitnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Pada baitnya yang kedua, saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian baik yang berada di rumah maupun di gereja untuk bersama berdiri. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sidang jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarkanlah akan nas pembimbing bagi kita di hari teknik Gereja Kalimantan Evangelis. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi
dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji memuliakan nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 41, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Ku datang kepadamu. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Litani pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pengalamanku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hidup, maka aku menjadi tahir. Basuhkanlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah Tuhan dan petunjuk hidup baru bagi kita. Kasih karunia Tuhan sangat besar bagi kita,
Firman-Nya berkata, marilah baiklah berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, kasih karunia Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Firman-Nya menjadi petunjuk hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sambut berita anugerah dengan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu ini yaitu terdapat dalam Yesaya 62 ayat 1 hingga yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau dan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan nanti oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, mari kita menyanyi dengan nyanyian yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada saat ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Almanak Nas GKE dari kitab Perjanjian Baru surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar, dan juga kami pun dapat mengimaninya. Bahkan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami pun juga dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini. Berbicaralah bagi kami pada saat ini. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia
tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah bagian pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menyebutkan tentang rupa-rupa karunia. Kalau kita berbicara tentang karunia, maka karunia itu adalah suatu pemberian Allah secara khusus yang diberikannya kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus atau orang yang sudah lahir baru. Nah, apa perbedaannya di sini antara bakat dan karunia? Kalau bakat itu adalah suatu kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir ke dunia. Entah orang yang sudah percaya ataupun orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Masing-masing orang sudah memiliki bakat sejak lahir. Misalkan, ada orang yang sejak lahir memiliki bakat dalam hal kepemimpinan. Itu sudah terlihat sejak masa kecilnya, atau kemampuan yang lain, misalnya dalam hal bermain musik. Terlihat sudah sejak kecil ia punya kemampuan untuk bermain musik, atau juga bakat bernyanyi, atau juga bakat-bakat yang lainnya. Jadi bakat ini dimiliki oleh semua orang, baik orang yang belum percaya maupun orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan karunia itu adalah suatu pemberian khusus. Pemberian khusus yang diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada kita, terutama juga dalam teks Alkitab ini. Yang mana Paulus menunjukkan ini kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Suatu jemaat di mana Paulus di situ memberitakan Injil. Di situ Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa Rasul Paulus memberikan suatu penjelasan kepada jemaat di Korintus bahwa meskipun di dalam tubuh jemaat itu ada berbagai macam karunia, tetapi bersumber dari satu sumber saja, yaitu tidak lain adalah Tuhan Allah itu sendiri yang telah memberikan dan menyatakan itu kepada jemaat di Korintus. Nah, kemudian Paulus juga menjelaskan bahwa karunia-karunia yang berbeda itu meskipun berbeda, tetapi punya kepentingan yang sama, yaitu untuk kepentingan bersama. Nah, inilah dua poin yang dijelaskan oleh Paulus di dalam perikop nas ini. Apa yang bisa kita pelajari dari nas ini, Bapak Ibu?
Kalau karunia itu dijelaskan oleh Paulus berasal dari Allah, dikatakan dari roh yang sama, yaitu roh Tuhan Allah itu sendiri, maka seharusnya kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah mendapatkan karunia dari Allah, kita mesti menyadari bahwa hal ini bersumber dari Allah. Dan ketika kita menyadari bahwa semua ini bersumber dari Allah, maka seharusnya kita tidak boleh menganggap bahwa karunia dari orang lain atau yang dimiliki orang lain itu sebagai pesaing dari karunia yang kita miliki. Tidak perlu kita iri dengan kemampuan orang lain, karena itu bersumber dari Allah yang sama. Karena itu Paulus di sini menggunakan metafora, yaitu tubuh. Bagaimana tubuh itu dilambangkan sebagai satu kesatuan gereja. Kristus adalah tubuh. Dan kita ini adalah anggota-anggota tubuh itu. Di mana tubuh manusia misalnya kita melihat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan seluruh anggota-anggota tubuh yang lain, panca indera kita bisa berbicara dan lain sebagainya. Semuanya itu saling melengkapi dalam satu tubuh manusia itu. Demikian juga yang mau dijelaskan oleh Paulus dalam satu persekutuan jemaat di Korintus. Mereka ini adalah satu bagian dalam tubuh Kristus, di mana mereka adalah anggota-anggota tubuh itu yang hendaknya harus saling mendukung, saling melengkapi, dan dapat bekerja sama dengan baik sebagai bagian dari tubuh Kristus yang hidup itu. Sehingga tujuannya tidak lain supaya sama-sama menikmati tujuannya yang baik. Ada kebersamaan, ada persekutuan di dalam gereja itu sendiri, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kerap kali Bapak Ibu yang bisa merusak persekutuan itu adalah sifat-sifat yang mau mementingkan diri sendiri, egois, iri hati, tidak bisa melihat orang lebih dari kita. Nah, inilah yang bisa merusak dalam suatu persekutuan jemaat, terutama yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan tentunya ini juga yang mau disampaikan kepada kita. Karena itu, begitu kita harus menyadari bahwa setiap karunia itu bersumber dari Allah, maka kita tidak boleh menganggap bahwa karunia yang dimiliki oleh orang lain itu sebagai pesaing dari karunia kita. Tidak perlu iri dengan kemampuan orang lain, karena itu bersumber dari Allah yang sama. Dan tujuannya sangat jelas di dalam nas ini. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan memberikan kepada kita banyak kemampuan. Tuhan memberikan kita banyak karunia, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk ajang aktualisasi diri kita. Tetapi Tuhan memberikan itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk memuliakan nama Tuhan melalui karunia tersebut. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara, hal ini menyadarkan kita, saudara-saudara, sehingga kita boleh memaksimalkan setiap karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Entah berapapun karunia yang sudah Tuhan berikan, mari kita menggunakannya itu secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus, saling memperlengkapi dan memperkaya, di mana gereja ini adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk kepujian nama Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh memaksimalkan setiap karunia yang Tuhan berikan untuk kami.
untuk membangun tubuh Kristus, saling memperkaya dan memperlengkapi untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap karunia yang Tuhan berikan bukan menjadi ajang untuk kami membanggakan diri dan untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk mempermuliakan nama Tuhan melewati setiap karunia yang telah Tuhan berikan untuk kami. Dan inilah yang boleh kami hayati ya Tuhan, dalam rangka kami boleh merayakan Hari Teknik Gereja Kalimantan Evangelis. Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan telah memberikan kepada kami akal budi, hikmat dan pengertian, kecerdasan dan kepintaran, yang semuanya itu boleh Tuhan berikan untuk kami lebih memaksimalkan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami, potensi yang Tuhan berikan bagi kami untuk membangun masyarakat kami, lebih-lebih membangun tubuh Kristus. Dalam rangka Hari Teknik GKE ini kami juga teringat ada beberapa sekolah-sekolah di bawah naungan Gereja Kalimantan Evangelis yang berbasis teknik, baik itu SMK GKE di Mandumai, SMK Agrikarya Tumbang Lahang, Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya. Tuhan memberkati sekolah-sekolah teknik GKE ini agar boleh melahirkan orang-orang yang berkualitas, yang diberdayakan untuk pembangunan, untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga para praktisi teknik profesional Kristen GKE, biar mereka boleh memberikan setiap apapun pengetahuan dan pengalaman mereka kepada sesuatu yang berguna untuk pembangunan masyarakat. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu atas setiap teknologi era digital teknologi saat ini. Tentu kami mengikuti setiap perkembangan zaman, gereja pun juga ambil bagian di dalamnya. Biarlah kami boleh mempergunakan teknologi yang ada dengan sesuatu yang baik, yang berguna dan membangun, bahkan juga yang semakin dapat mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Sebab kami pun sangat merasakan manfaat dari teknologi ini sebagai sarana untuk pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi kami saat ini. Seperti saat ini kami beribadah, tidak bisa masih kami beribadah dengan berkumpul dengan banyak orang karena pandemi COVID-19 yang belum selesai ini, sehingga mengharuskan kami kadang warga jemaat-Mu beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarga. Kami percaya Tuhan telah memberkati teknologi yang kami pakai untuk sarana pekabaran Injil Tuhan. Dan apapun cara kami beribadah saat ini, Tuhan berkenan memberkati. Dan di rumah maupun di gereja, kami sungguh tetap menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami menyerahkan keberadaan diri kami, hidup kami, tantangan pergumulan, bahkan juga keberadaan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Usaha dan pekerjaan, tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami semua saat ini, apapun itu Tuhan, dalam kapasitasnya masing-masing, Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukannya. Demikian juga kami punya banyak rencana, impian dan harapan. Kami letakkan setiap rencana, impian dan harapan kami ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembangnya, anak-anak kami yang menginjak remaja, pemuda-pemudi-Mu. Biarlah mereka senantiasa dipelihara oleh Tuhan, senantiasa ditopang oleh kuasa Tuhan. Jauhkan daripada mereka segala hal yang tidak berkenan, kuasa-kuasa jahat, kuasa kegelapan, bahkan yang ingin merampas mereka daripada-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah tantangan dan godaan dunia saat ini, biarlah mereka tetap kuat
di dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan, menjadi anak yang takut kepada Tuhan sejak kecil sampai mereka dewasa. Tuhan, berbagai pergumulan kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tuhan mau berkenan menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang dapat melakukan perkara yang besar, yang melampaui akal dan pikiran kami manusia. Demikian kami bersyukur bahwa hingga pada saat ini kami boleh merasakan dan menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, melewati kekuatan kesehatan, bahkan kesempatan kami bekerja berkarya di tengah-tengah dunia ini. 1 minggu telah kami lewati. Kami percaya suka dan duka yang telah kami hadapi semuanya atas perkenan Tuhan. Dan untuk 1 minggu yang akan datang yang tentu kami tidak tahu itu, apa yang terjadi dalam hidup kami, kami mau letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hadirlah Engkau senantiasa memberkati kami, menolong kami, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Bapa di sorga, Engkau juga yang maha mengetahui setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Dicukupkanlah kami dengan segala berkat-Mu, karunia, rejeki. Biarlah kami tidak berkekurangan, tetapi Tuhan mencukupkan kami dengan segala berkat Tuhan menurut cara Tuhan sendiri. Dan kami pun tidak lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi berkat atas segala sesuatunya. Bapa di sorga, kami pun menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka cita, bahkan juga salah satu warga jemaat-Mu yang telah Tuhan panggil dari antara kami. Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan juga kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang terpenjara saat ini. Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka ketabahan dan kesabaran. Dan segala sesuatu akan berlalu pada saatnya menurut cara Tuhan sendiri. Mereka yang tengah mencari pekerjaan, mereka yang berputus asa, mereka yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangga, kuatkanlah iman mereka ya Tuhan, agar tetap beriman teguh kepada Tuhan dan meyakini bahwa segala sesuatu akan Tuhan sediakan yang baik dan yang terbaik, indah pada waktunya. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan pada bulan Januari ini. Lengkapilah sukacita mereka dengan damai, berkat, kebahagiaan, sukacita yang boleh datang daripada Tuhan. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara. Kami serahkan juga persekutuan gereja. Kami serahkan juga para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka boleh memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana dengan kekuatan pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi menyendengkan telinga-Mu mendengarkan seruan permohonan doa kami ini. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan,
dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat dalam kehidupan kami, melalui momen Hari Teknik GKE saat ini, kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya gerejamu tetap teguh dalam mengabarkan berita Injilmu melalui teknologi yang tepat guna kepada dunia ini. Kiranya kasih karunia Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu, sebab kami percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya untuk selalu hidup dalam pengucapan syukur. Amin. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kembali kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, bait yang pertama hingga persembahan syukur selesai kita kumpulkan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpahan rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut iman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, teruslah berkarya. Jadilah berkat dengan hikmat Tuhan yang ada padamu. Pergunakanlah talenta untuk memuliakan Tuhan. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.